KRI Sultan Iskandar Muda 367 dari Satkor Ko Armada II menjadi kapal perang pertama yang menyambut kehadiran kapal perang baru milik TNI Angkatan Laut KRI Brawijaya 320 di Laut Mediterania pada Sabtu 2 Agustus 2025. Dua kapal perang TNI AL, KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi bersatu dikerahkan ke perbatasan Indonesia-Malaysia di Laut Ambalat. Jakarta, 19 Agustus 2025. Situasi di kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia kembali memanas. Laut Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas bumi, yang sejak lama menjadi titik sensitif antara dua negara bertetangga, kini menjadi sorotan dunia. Presisi mematikan. Rudal Hanlok On 3 Ambalat Malaysia Timur, PM Malaysia tolak istilah Ambalat. Meski sengketa Ambalat memanas di parlemen, Indonesia terus memperkuat armada maritim. Selain menempatkan KRI Brawijaya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut juga menerjunkan 150 marinir dan 4 KRI untuk melakukan patroli. Kapal legendaris ini bukan sekedar patroli rutin, melainkan sinyal kuat terhadap siapapun yang mencoba merongrong kedaulatan Indonesia. KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi adalah simbol persatuan dan kekuatan maritim bangsa. Dengan keduanya bersatu di garis depan, kami ingin memastikan bahwa Ambalat tetap menjadi milik Indonesia, tidak bisa diganggu-gugat, ujar Panglima. Latar belakang memanasnya Ambalat. Ambalat memang bukan persoalan baru. Sejak awal tahun 2000-an, blok kaya energi ini menjadi rebutan antara Jakarta dan Kuala Lumpur. Sengketa batas laut yang belum sepenuhnya tuntas membuat kapal-kapal patroli kedua negara kerap berhadapan. Ketegangan terbaru muncul ketika Malaysia mengulumkan rencana eksplorasi baru di kawasan yang oleh Indonesia diyakini masuk dalam zona ekonomi eksklusif RI. Tidak hanya itu, laporan intelijen TNI AL juga menyebut adanya peningkatan aktivitas kapal perang Malaysia di sekitar Ambalat. Situasi ini sontak membuat Jakarta bereaksi cepat. Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan TNI AL untuk meningkatkan kewaspadaan. Dalam rapat terbatas bersama Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI, diputuskan pengerahan dua kapal perang andalan, KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi. Profil dua kapal legendaris. 1. KRI Sriwijaya. Kapal ini dikenal sebagai simbol kejayaan maritim Nusantara, dilengkapi dengan rudal anti kapal, sistem radar canggih, dan teknologi peperangan elektronik modern. KRI Sriwijaya kerap dijuluki sebagai Singa Laut Nusantara. Namanya diambil dari kerajaan maritim besar yang pernah menguasai jalur perdagangan Asia Tenggara. 2. KRI Siliwangi. Kapal yang satu ini tak kalah gagah. Dengan desain stealth yang membuatnya sulit terdeteksi radar, KRI Siliwangi dikenal sebagai kapal buru sergap TNI AL. Namanya diambil dari Raja Pajajaran Prabu Siliwangi, sosok yang dikenal bijak sekaligus tangguh dalam peperangan. Kehadiran dua kapal ini secara bersamaan bukan hal biasa. Biasanya TNI AL menugaskan secara bergantian, namun kali ini keduanya bersatu dalam satu armada tempur, menandakan operasi dengan skala besar. Situasi di lapangan. Laporan langsung dari wartawan di Tarakan, Kalimantan Utara, menyebut bahwa sejak dini hari, dermaga militer dipadati oleh prajurit berseragam loreng laut. Deru mesin kapal perang terdengar menggema disertai sorak-sorai masyarakat yang datang memberi dukungan. Sejumlah nelayan bahkan rela menghentikan aktivitas melaut demi menyaksikan keberangkatan dua kapal kebanggaan bangsa itu. Mereka melambaikan bendera merah putih sambil berteriak, "Ambalak harga mati, NKRI tidak boleh diganggu." Tak hanya masyarakat sipil, sejumlah tokoh adat dan ulama lokal juga hadir untuk memberikan doa keberangkatan. Suasana penuh haru bercampur dengan semangat patriotisme. Reaksi Malaysia. Pengerahan KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi sontak memicu perhatian Kuala Lumpur. Kementerian Pertahanan Malaysia mengeluarkan pernyataan resmi yang menyebut langkah Indonesia sebagai provokasi yang tidak perlu. Namun media lokal Malaysia justru terbelah. Beberapa menilai Indonesia hanya ingin menunjukkan kekuatan, sementara yang lainnya khawatir langkah ini bisa berujung bentrokan bersenjata. Seorang pengamat militer Malaysia, Kolonel Purna Ahmad Zulkifli, menyebut pengerahan dua kapal besar sekaligus adalah pesan keras yang tidak bisa dianggap enteng. Indonesia tampak sangat serius. Mereka ingin menegaskan Ambalat bukan bahan kompromi. Jika tidak hati-hati, ini bisa mengarah ke insiden berbahaya di laut.
ujarnya dalam wawancara televisi. Diplomasi internasional. Langkah Indonesia juga menarik perhatian dunia internasional. ASEAN sebagai organisasi regional mendesak kedua negara untuk menahan diri. Sementara itu PBB melalui juru bicara Sekjen menyatakan siap memfasilitasi dialog jika ketegangan semakin meningkat. Namun di dalam negeri, masyarakat Indonesia justru mendukung penuh langkah tegas pemerintah. Di media sosial, tagar Ambalat Harga Mati dan KRI Bersatu menjadi trending. Ribuan warganet membanjiri lini masa dengan pesan semangat dan kebanggaan terhadap TNI AL. Strategi TNI AL. Menurut sumber militer, pengerahan KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi bukan hanya untuk patroli, ada strategi lebih besar di balik itu, yaitu menunjukkan kehadiran nyata atau show of force di titik rawan sengketa. Melakukan latihan ketempur bersama di sekitar perbatasan sebagai unjuk kekuatan, mengawal nelayan Indonesia agar tidak diintimidasi kapal asing, mengirim sinyal diplomatik bahwa Indonesia tidak akan mundur sejengkal pun. Latihan perang kecil-kecilan pun dilakukan, radar kedua kapal diaktifkan penuh, rudal siap siaga, meski Panglima menjelaskan bahwa Indonesia tidak akan menembak lebih dulu. Suasana tegang di laut. Pada hari ketiga keberadaan KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi di Ambalat, ketegangan meningkat. Radar kedua kapal mendeteksi 2 frigat Malaysia yang masuk terlalu dekat dengan garis batas. Situasi sempat panas ketika kapal patroli Malaysia mengirimkan sinyal peringatan. Namun Komandan KRI Sriwijaya, Kolonel Laut Ardian Syah, membalas dengan suara lantang. Di sini wilayah kedaulatan Republik Indonesia, segera menjauh atau kami akan mengambil tindakan tegas. Adu peringatan melalui radio berlangsung hampir 30 menit. Akhirnya, kapal Malaysia berbelok arah dan mundur sejauh 15 mil laut. Insiden ini langsung menjadi berita utama di Jakarta dan Kuala Lumpur. Banyak pihak menyebutnya sebagai bentrokan dingin yang hampir memicu tembakan. Dukungan politik dan rakyat. Di Senayan, DPR RI mendukung penuh langkah pemerintah. Ketua Komisi 1 DPR RI Hendra Wijaya menegaskan bahwa pengerahan kapal perang adalah hak Indonesia untuk melindungi kedaulatan. Kami tidak ingin perang, tapi kita juga tidak boleh lemah. TNI AL sudah berada di jalur yang benar, katanya. Sementara itu, masyarakat di berbagai daerah menggelar doa bersama untuk keselamatan prajurit di Ambalat. Di Aceh, Surabaya, Makassar, dan Papua, aksi solidaritas muncul dengan membentangkan bendera merah putih raksasa. Ancaman eskalasi. Meski sejauh ini belum ada kontak tembak, banyak pengamat memperingatkan risiko eskalasi. Apalagi Ambalat memiliki cadangan energi strategis yang menjadi rebutan. Beberapa pihak mendesak agar Indonesia segera menggandeng mitra internasional untuk ikut serta dalam eksplorasi, agar Malaysia tidak berani melanggar. Sementara itu, kubu nasionalis justru menolak keras campur tangan asing. Analisis pengamat. Pengamat militer dari Universitas Pertahanan, Profesor Yudi Raharjo, menilai pengerahan 2 kapal sekaligus adalah strategi psikologis. KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi punya nilai simbolis yang kuat. Pesan yang ingin disampaikan adalah sejarah kejayaan maritim Nusantara bangkit kembali. Malaysia pasti membaca pesan ini. Harapan perdamaian. Meski situasi memanas, baik Jakarta maupun Kuala Lumpur masih membuka jalur diplomasi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Malaysia di Singapura pekan depan. Namun di kalangan rakyat Indonesia, semangat mempertahankan Ambalat sudah membara. Banyak yang menganggap pengerahan KRI Sriwijaya dan KRI Siliwangi sebagai titik balik kebangkitan maritim Indonesia.